Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 14 Pulutan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 14 Pulutan. Untuk susunan acara hari ini kami bacakan yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat acara inti diseminasi budaya positif oleh Pak Ardi, yang keempat adalah penutup. Untuk acara yang pertama, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan dipimpin oleh Bu Rina. Dimohon Bapak Ibu acara selanjutnya yaitu acara sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Bapak Suradar SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengajar praktek yang saya hormati, Pak Ardi Patawiguna SPD yang saya hormati sebagai calon guru penggerak
dan Bapak Ibu Guru SD Pelutan 14 yang saya hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bersama-sama mengikuti diseminasi untuk menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan wabil khusus kepada Pak Ardi Partaliguna, saya berterima kasih sekali karena di SD 14 Pelutan mempunyai calon guru penggerak yang kali ini sudah pada tahap diseminasi untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti apa yang telah dilaksanakan di SD kita setiap hari nanti akan dilanjutkan atau nanti akan diberi tambahan oleh Pak Ardi Partaliguna sebagai calon guru penggerak. Dan pada Bapak Ibu Guru, saya kira berterima kasih karena di SD 14 Pelutan punya calon guru penggerak yang kemarin sudah diadakan pada pertemuan individu, yang sekarang akan dilanjutkan dengan acara diseminasi. Nanti bisa untuk memberi semangat pada Bapak Ibu Guru biar nanti selanjutnya nanti ada yang mengikuti jejaknya Pak Ardi. Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan pendengar nanti bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Ardi. Kalau nanti dipahami memang itu bagus sekali. Monggo nanti Bapak Ibu Guru diikuti dengan seksama, dan memang ini sudah menjadi tugasnya Pak Ardi, dan nanti selanjutnya masih ada beberapa kali lagi nanti ada membutuhkan penjenengan, dan kita bersama-sama nanti untuk belajar. Karena nanti yang minimal yang masih muda-muda lah bisa untuk mengikuti jejaknya Pak Ardi. Nanti kalau nanti ada lagi calon guru penggerak, penjenengan bisa untuk belajar pada Pak Ardi biar nanti bisa mengikuti jejaknya. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti diikuti dengan seksama biar nanti kita mendapatkan tambahan ilmu yang positif. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suhana SPD yang telah memberikan sambutannya. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Pak Ardi Partaliguna SPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 14 Pelukan, dan saya hormati Bapak Fasilitator Bapak Mulyono Eskom, dan juga Bapak Pengajar Praktik Bapak Andi Ibrahim SPD, serta yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SD Negeri 14 Pelukan yang selalu bahagia. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tidak lupa pula kita haturkan sholawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita bahas dulu apa itu paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksudnya ada pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara. Sadari siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, hingga tanggal lahirnya itu diabadikan menjadi Hari Pendidikan Nasional. Beliau adalah pendiri Yayasan Taman Siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak supaya mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi anak-anak itu cenderung dituntut, bukan dituntut. Supaya apa? Nah, supaya yang intinya adalah mereka selamat dan juga bahagia. Ini ada hubungannya Bu dengan syarat yang pertama. Kenapa bicara dulu program itu? Pasti awal-awalnya salam dan bahagia. Itu karena Ki Hajar Dewantara itu lebih menekankan kebahagiaan. Lanjut. Lalu tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan kita tahu kurikulum itu saat ini sering sekali berubah, tapi sebenarnya hanya satu Bu. Tujuannya yaitu mencapai tujuan pendidikan nasional. Di kurikulum merdeka ini itu salah satu tujuannya yaitu profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila ini itu ada 5 elemen. Yang pertama dan yang utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang pertama dan yang utama. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir yaitu kreatif. Kelima ini ya Bu, itu memang kalau dilihat itu semacam ada hierarki ya. Walaupun hierarki yang sesungguhnya itu berada di bawah satu, beriman dulu, bertakwa dulu. Nanti yang 2, 3, 4, 5, 6 itu sebenarnya sama, tidak ada prioritas sama gimana, semuanya harus sama. Jadi semua yang ada di kurikulum Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya apa-apanya itu masuknya ke sini Bapak Ibu, masuknya ke profil pelajar Pancasila. Ya, ada banyak sekali dimensi-dimensinya, elemen-elemennya, yang mana nanti bisa kita unduh sendiri materi khusus elemen, karena ketika akan dijelaskan di sini nanti waktunya terlalu lama gitu Bapak Ibu. Kita lanjut saja. Lanjut. Nah, di sini. Ini berhubungan juga masih berhubungan dengan yang tadi.
Pendidik itu diibaratkan petani, siswa adalah benih padi yang siap tumbuh. Petani itu menanam benih ya, supaya tumbuh menjadi padi ya, memberinya pupuk dan air, menghalaunya dari gangguan hama maupun kuman dan sebagainya. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, ketika seorang petani menanam padi, itu tidak akan bisa tumbuh menjadi tanaman alamiah, misalnya ada bisa jagung, bisa timun, bisa terong dan lain sebagainya, itu tidak. Jadi begini, kalau anak memang kodratnya menjadi A, itu kita sebagai orang tua atau guru yang kita tuntut sesuai dengan minat dan bakat. Kita tidak boleh, kita tidak bisa memaksakan seorang ikan untuk memanjat pohon. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan seekor monyet untuk bisa menyelam. Kita tidak bisa. Ya. Kalau ikan, sehebat apapun ikan, keren apapun ikan, ketika kita menuntut untuk memanjat, itu tidak akan bisa. Itu hubungan seperti itu. Jadi tugas kita yaitu menuntut supaya padinya itu tumbuh subur, bermanfaat. Caranya gimana? Ya dengan memberinya pupuk dan air. Pupuk dan air itu seperti kasih sayang, lalu menghalaunya dari gangguan hama maupun gulma, perlindungan dan sebagainya. Jadi tugas guru pun sama seperti itu. Tidak boleh menuntut, tidak boleh menuntut hanya menuntut. Nah, di sini guru sebagai pamong, maksudnya dalam proses menuntun anak itu memang diberi kebebasan. Namun sebagai pamong kita harus memberi tuntunan dan arahan supaya anak kita itu tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam proses tuntunan itu pun kita tidak boleh menggunakan hukuman, melainkan dengan cara ngomong. Ya. Nah, di sini dapat dipahami kalau pendidikan anak sejatinya itu melihat kodrat diri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sama seperti Melikone, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq itu nanti mendikau bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya. Itu berarti ini mirip-mirip ya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Nah, ini. Lalu pembelajaran seperti apa sih yang diinginkan dengan Ki Hajar Dewantara itu? Dari dasarnya tadi, pengertian pendidikan dan sebagainya, intinya Ki Hajar Dewantara itu ingin pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Jadi student centered learning, tidak seperti guru yang selalu di depan, selalu menjadi sumber utama. Itu Ki Hajar Dewantara itu tidak berkeinginan seperti itu. Tapi siswa yang aktif belajar itu sebenarnya sudah dimulai di Indonesia sejak CBSA, cara belajar siswa aktif, yang mana diplesetkan ketika itu saya masih SD Bapak Ibu CBSA. Iya, catat buku sampai habis. Catat maksudnya padahal bukannya seperti itu. Maksudnya adalah apa? Biarkan siswa yang aktif, guru sebagai fasilitator dalam hal apa? Dalam hal berdiskusi, memberikan tugas seperti itu. Jadi kita biarkan siswa untuk menemukan cara belajarnya sendiri, menemukan referensi belajarnya sendiri dan lain sebagainya. Yang kedua, fokus pada proses bukan hasil. Nah ini yang masih sering kita laksanakan, bahwa kita lebih bertumbuh pada hasil. Ya, padahal sudah ada ungkapan proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, padahal kenyataannya, ya, kalau proses baik, hasilnya baik. Tapi kalau prosesnya jelek, nyatanya itu hasilnya belum tentu jelek. Karena ada banyak cara untuk menggapai hasil yang baik. Nah itu Ki Hajar Dewantara mulai khawatir.
kalau hasilnya baik secara administratif dia hasilnya baik, nilai 100 semua. Tapi ya ternyata hasil itu diperoleh dengan proses yang tidak baik, itu yang dikhawatirkan. Jadi tidak ada nilai tersebut jadi tidak bermakna, tidak bisa menjadi representasi dari tanggung jawab dia sebagai siswa seperti itu. Yang ketiga sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini udah mulai, pendidik kita udah mulai ngomong, gitu. Beda sama seperti zaman kita pas sekolah ya Bapak Ibu, gitu. Salah sedikit dimarahinnya nanti tak resik lah gampangannya. Tapi ya kita tidak menyalahkan seperti itu. Memang setiap anak itu kan tantangannya berbeda-beda. Kalau kita lihat zaman sekarang ya Bu, apalagi sudah ada kayak harus itu kita ya kudu ngerti lah misalnya ngajari siswa-siswi itu, karena alamnya udah beda, zamannya pun sudah berbeda. Jadi kita kan ada generasi gitu. Saya berarti mungkin masuknya generasi milenial. Di sini ada generasi boomer, ada lengkap di sini generasi boomer, ada generasi Y, ada generasi Y itu milenial berarti ya. Generasi milenial ada, lalu generasi Gen Z nggak ada ya, itu nggak ada ya. Berarti kita ada 2 generasi guru, tapi siswa-siswi kita itu udah generasinya bukan Gen Z lagi, berarti post Z namanya, post Z, karena 2013 sih ya, kebanyakan 2000 berapa? Kelas satunya sekarang 2019 ya, 2017, 16, 17, 18 ya. Nah itu berarti udah post ya. Nah itu kan berarti kita ada beberapa gap generasi ya. Bahkan kalau misalnya Pak Zernal itu udah generasi boomer, berarti yang masuknya ya, udah tahun 60-an sih ya. 60-an, 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 90-an itu udah lintas generasi sekali gurunya, mungkin pun cara mengajarnya berbeda-beda. Lalu yang keempat, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Nah itu kalau kita alhamdulillah sudah sesuai lah dengan nilai kemanusiaan itu dari dulu. Dan yang terakhir pembangunan budi pekerti ini juga sudah sesuai alhamdulillah. Namun yang masih menjadi PR yaitu poin ke-1 dan yang ke-2, berpusat pada murid. Itu yang sulit memang mengkondisikan murid supaya belajar aktif tapi tidak bercanda, fokus pada materi tujuan. Dan yang keduanya itu kita prosesnya, fokusnya pada prosesnya juga. Karena menilai ketika anak diskusi itu lebih sulit daripada menilai ketika anak sedang ujian, itu sulit. Karena ketika proses itu rubriknya banyak sekali, beda seperti ketika ujian, benar berapa, salah berapa, udah clear. Tapi kalau prosesnya kan ribet, gimana anak perhatikan kerjasamanya gimana, benar nggak, apa-apanya gimana, rubriknya ada luar biasa sekali. Tapi itu mungkin bisa kita laksanakan insya Allah. Nah, apa yang harus kita ubah? Gitu, ya, yang pertama yaitu mindset tentang pendidikan, menguatkan semangat perubahan, melakukan pembelajaran yang bermakna. Guru itu bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai luhur pembentukan karakter, dan yang terakhir mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tapi memang guru itu ternyata mungkin salah satu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh robot atau AI atau kecerdasan buatan. Ya. Kita mengalami namanya loss, ya. Loss ketika COVID. Ketika COVID itu siswa tidak full berangkat dan ternyata memberikan pengaruh yang sangat signifikan ya Bapak Ibu. Apalagi kalau kelas satunya itu ketika COVID, wah itu PR yang sangat besar. COVID, terus karena pas itu peraturannya harus naik, kalau nggak mau harus naik, di TikTok itu kan viral ya Bapak Ibu gitu. SMP tidak bisa baca, ya, nah itu kan kita selaku guru SD, itu kan jadi kita perasaan gitu, padahal gitu, itu ya karena keadaan atau bisa dikatakan force majeure, gitu.
keadaan yang memaksa. Jadinya kan ya nyatanya COVID nggak boleh masuk selama 2 tahun ya, kita mengalami gap loss, kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Nah itu ternyata udah membuktikan bahwa guru itu tidak bisa digantikan bahkan oleh kecerdasan buatan. Bahkan kita selaku bapak ibu guru di sekolah ini, saya yakin ketika ngajar anak sendiri susah kan ya bapak ibu gitu. Saya ngajar anak sendiri itu luar biasa susahnya, tapi kalau disuruh guru nih langsung, karena anak itu menganggap sosok guru itu adalah sosok yang luar biasa bagi dia. Jadi ketika kita nyuruh, tolong keluar bapak belikan kecap misalnya, tapi kalau di sekolah saya dapat kabar anaknya penurun kok bu, misalnya pak, misalnya saya baru nyampe langsung salib, pak tasnya berat banget sih saya bawakan, kan bingung jadinya, nggak mau bocah kok pribadiannya dulu tapi ternyata selesainya kan guru itu ternyata menurut anak itu sesuatu yang luar biasa, sosok yang dieluk-elukan gambarnya, sosok yang diidolakan katanya, yang namanya sangat idola gitu. Jadi apapun ucapannya, apapun tindak lakunya itu pasti diikuti, lebih mudah diikuti. Lanjut. Mungkinkah semua itu dilakukan? Mungkin bukan, mungkin sesuatu pasti bisa dilakukan. Nah ini yang perlu kita tekankan untuk jam-jam saya ini. Pendidikan itu bukan hanya angka-angka, tapi juga tentang budi pekerti. Itu yang harus kita tanamkan untuk jam-jam sekarang, karena distraktornya itu banyak sekali, faktor-faktor pengganggunya itu banyak sekali. Kalau hanya pengetahuan Bapak Ibu, ada perusahaan internet raksasa yang namanya Google itu sudah membackup, tapi yang budi pekerti inilah bisa tidak, ya mau nggak mau harus guru kerjasama dengan orang tua. Nah ini, sekarang dapat terwujud apabila guru memahami nilai dan peran sebagai guru. Nah ini nilai gurunya yang pertama kolaboratif. Kolaboratif itu kan bangsa barat itu udah terlambat Bapak Ibu menurut saya, karena kolaboratif itu proses salah satu skill yang harus dipunyai mulai untuk pendidikan di abad 21 itu. Padahal kolaboratif di Indonesia itu udah dari dulu Bapak Ibu. Karena apa? Kolaboratif itu intinya sama seperti gotong royong, bekerja sama. Sudah tidak musim lagi antar guru saling bersaing, sudah tidak musim lagi antar sekolah bersaing, tapi apa? Berkolaborasi, bekerja sama. Yang kedua yaitu inovatif. Inovatif itu belum tidak harus melakukan sesuatu yang baru Bapak Ibu, tapi bisa juga memanfaatkan sesuatu dengan lebih optimal. Itu pun inovatif sama. Inovatif itu tidak harus berbentuk IT tidak harus, tapi juga bisa seperti dengan lagu-lagu. Kita buat lagu-lagu yang bisa kita tanamkan lah budi pekerti, seperti Pak Agung mungkin udah melaksanakan udah menerapkan ke anak-anak, memberikan tepuk-tepuk seperti tepuk unggah-ungguh, tepuk bahasa Jawa dan sebagainya. Itu udah hebat sekali. Lalu yang ketiga, berpihak pada murid. Nah ini pembelajaran yang berpihak pada murid itu berarti kita menjadikan siswa itu bukan sebagai objek pembelajar, namun sebagai subjek pembelajar. Kalau misalnya kita jadikan objek, kalau kita jadikan objek berarti guru menjejali pengetahuan del tanpa diberikan kesempatan siswa untuk menjadi pembelajar. Tapi kalau subjek itu berarti siswa yang aktif, kita menjadikan siswa itu menjadi subjeknya, bukan objeknya. Jadi nanti ada perbedaan pandangan. Kalau bisa harus menjadikan siswa menjadi subjeknya, bukan objeknya. Yang keempat yaitu mandiri. Seorang guru itu harus mandiri, ya,
Ya, contohnya niku kalau kita ingin meningkatkan kemampuan diri, kita tidak harus menunggu penugasan dari dinas misalnya. Disuruh ikut workshop, oh nggak ada surat tugasnya, sekarang nggak perlu. Kita bisa langsung buka yang namanya platform Merdeka Mengajar. Di situ ada semua Bapak Ibu. Ada kita bisa membuat komunitas, kita bisa melaksanakan pelatihan mandiri, kita bisa melaksanakan webinar, kita juga bisa mengunduh berbagai macam modul ajar dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir yang berat Bapak Ibu, yaitu reflektif. Intinya kita meminta umpan balik baik dari guru, dari siswa, ya, maupun dari kepala sekolah. Kita jadi bisa merefleksikan pelajaran saya sudah sesuai belum, ya. Saya sehari-harinya udah sesuai belum dengan nilai guru, bukan itu refleksi. Ya, nah ini guru harus mandiri, ini nanti sudah saya jelaskan, beliau pada murid, reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Nah, sekarang ini peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Semua guru ya begini, semua guru yang menjadi pemimpin pembelajaran dalam hal ini menjadi fasilitator. Karena dalam pembelajaran itu kan biasanya siswa kita menerapkan namanya skip tree. Skip tree itu saya gini, ketika siswa tidak tahu, siswa disuruh bertanya hingga 3 kali kepada teman sejawatnya, siswanya. Siswa tidak paham, tanya ke teman sebelahnya nggak paham, tanya lagi yang lebih dirasa lebih pintar lagi, tanya lagi, kalau tidak bisa baru tanya ke guru. Nah, itu fungsinya juga gitu. Selain fasilitator juga menjadi pemimpin. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Ya, kita bisa menjadi kalau tidak usah jadi ketua ya Bapak Ibu, kita juga menjadi anggota juga bisa. Tentunya kita sudah menjadi anggota PGRI ya jelas, dan juga pramuka. Namun diharapkan karena di sini menggerakkan komunitas praktisi, kita menjadi pengurus meter. Diharapkan subur juga ada sebagai pengurus komunitas praktisi, bisa di PGRI, bisa di pramuka, bisa di KAG, ya, bisa di yang lain sebagainya. Yang jelas kita masuk dalam komunitas praktisi, dalam hal ini praktisi sebagai guru. Lalu yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid, ya, yaitu dengan cara apa? Kita menumbuhkan kepemimpinan untuk siswa-siswi kita. Dengan hal apa? Bisa dengan mengajarnya mengikuti kegiatan pramuka misalnya, melatih upacara bendera misalnya, atau juga berlatih menjadi ketua kelas. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Nah ini yang kadang sering disalahartikan, menjadi coach untuk guru lain itu. Jadi kita bersedia ya, memberikan bantuan apabila ada guru yang memang minta bantuan. Tapi kadang-kadang menjadi coach bagi guru lain itu sering disalahartikan Bapak Ibu. Ya, kadang mau semua hal itu bisa arti ya, tapi yang menjadi coach bagi guru lain itu yang rawan bisa artikan. Nanti ngertinya pinter apa gimana ya, padahal guru tersebut kan butuh bantuan. Kita diberikan bantuan, nanti ada pihak lain yang menganggapnya demikian. Tapi ya itu biarkan saja. Toh niat kita baik, ya intinya mau menjadi coach bagi guru lain, yang mana guru lain tersebut membutuhkan bantuan baik dalam hal pembelajaran maupun yang lainnya. Dan yang terakhir, mendorong kolaborasi antar guru. Jadi ketika ada media pembelajaran yang memang perlu dibantu oleh guru dalam pembuatannya, ya, yuk kita berkolaborasi. Syukur-syukur media itu dapat digunakan dari kelas 4, 5, 6 itu bisa semua kan, alhamdulillah. Dan jadi lebih mudah juga. Nah ini yang sudah saya lakukan Bapak Ibu untuk menggali nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Nah, saya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Di pertemuan kemarin pendamping individu, perubahan prakarsa saya yaitu pembelajaran yang menyenangkan.
senang. Nah ini saya buat pembelajaran kelompok ya, anak-anak pada senang. Terus di akhir untuk siswa-siswi yang memang prosesnya itu aktif, yaitu saya berikan kalung-kalungan snack lah, nonton sama jajan snack biar siswa itu senang. Jadi anak bahagia ketika mengikuti pembelajaran. Lalu yang kedua mandiri, ya. Saya mengikuti pelatihan diktek daring secara mandiri, lalu mengimbaskannya kepada teman sejawat. Ini adalah profil PNM saya, wis kayak jenderal Bapak Ibu, bintangnya papa. Berarti saya sudah menyelesaikan 4 aksi nyata. Ini masih sedikit Bapak Ibu, karena ada yang sampai bintangnya 32 ya. Berarti sudah 32 aksi nyata. Saya beranggapan, yang penting saya udah berusaha mandiri. Karena kalau misalnya kita memaksakan 32, itu berat sekali, malah nanti mulanya kececeran ya Bapak Ibu. Ini saya selesaikan ketika apa? Ketika lagi liburan. Saya mengerjakan ini diklatnya. Nanti ketika aksi nyatanya, ketika bocah anak-anak udah masuk. Karena proses aksi nyata ini, validasi aksi nyata ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan. Gitu. Alhamdulillah udah 4 udah pecah telur lah 4. Yang ketiga reflektif. Nah ini saya setiap habis pembelajaran itu anak-anak tak suruh maju mengungkapkan pendapat tentang gimana pembelajaran kita kali ini. Saya menggunakan 4F Bapak Ibu, metode reflektif 4F, yaitu pertama yaitu fact itu berarti ilmu apa saja yang sudah kamu dapatkan. Yang kedua yaitu feeling, perasaan kamu ketika pembelajarannya gimana. Yang ketiga yaitu futur, yaitu nanti selanjutnya kamu ngapain. Yang keempat yaitu finding, hal-hal apa saja yang sekiranya dapat menginspirasi kamu di setelah pembelajaran ini. Bila anak-anak suruh maju, perhatikan saja semuanya. Nah, dari reflektif ini pun mereka jadi ngerti, oh ternyata anak-anak senang pelajaran ini, oh anak-anak ternyata kurang senang pelajaran ini. Yang keempat kolaboratif. Ini pas itu saya mengikuti Zoom ya, kita semua lah para guru mengikuti Zoom untuk peningkatan mutu pendidikan, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Kebetulan masih nonton YouTube bareng, jadi guru dia ruang guru ya itu baru kemarin banget ini. Yang terakhir itu inovatif. Ini inovatif sebenarnya saya sudah coba menggunakan Google Classroom dan juga Wishes dan juga Flickr. Ini yaitu ketika lagi hits-hitsnya di 2021 ini saya membuat Google Classroom sudah aktif sekali. Padahal saya dulu 2021 masih di Purana, di desa, pelosok nih. Tapi alhamdulillah sanggup mengikuti pembelajaran daring dengan sangat baik. Jadi tidak ada kekosongan pembelajaran, full via Google Classroom semuanya. Walaupun diprotes sama orang tua karena kuotanya itu habis. Pak Guru saya beli kuota 30.000 habis gue motorin tugas nyata. Nah, saya bebas akal Bapak Ibu. Ketika sudah habis seperti itu, alhamdulillah pas itu lagi ada program dari Exis. Begitu saya ajukan, alhamdulillah kelas 1 sampai kelas 6 dapat kuota gratis selama 1 tahun full. Jadi saya tidak menerima protes dari orang tua lagi, alhamdulillah. Dan cukup untuk pembelajaran selama setahun itu. Itu adalah nilai-nilai guru yang sudah saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai seorang guru. Lalu ini perannya, tadi nilai dan sekarang perannya, nih pemimpin pembelajaran. Ini saya menjadi fasilitator ketika pembelajaran kooperatif. Jadi ketika diskusi tidak saya jorok, tapi juga saya fasilitasi. Saya tanyakan, ada yang masih bingung tidak, ada yang perlu dipertanyakan tidak, atau kamu ingin berpendapat apa, itu saya tanyakan. Jadi saya biarkan siswa mengeksplor pengetahuannya sendiri. Lalu yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi sudah menjadi program juga
di SD 14 Pelutan pertama nih Bapak Ibu, kita mengikuti kegiatan pramuka. Alhamdulillah berkat hebatnya Bapak dan Ibu SD 14 Pelutan, juga hebatnya siswa SD 14 Pelutan di kegiatan pramuka kemarin memperoleh tergiat 1 putri dan tergiat 2 putra. Ya, alhamdulillah. Lalu yang ketiganya menggerakkan komunitas praktisi. Saya menjadi ketua komunitas di komunitas belajar yang di PMM itu, jadi ketua. Ini penggerak komunitasnya belum ada, karena memang untuk menjadi penggerak komunitas ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di PMM-nya. Ya, mungkin nanti kalau di SD 14 Pelutan sudah ada yang memenuhi syarat, bisa menjadi koordinator atau sekretaris atau bendahara seperti itu. Oh iya, nama komunitas belajar saya itu Tabula Rasa. Tabula Rasa itu ya seperti lembaran putih, ya, lembaran putih yang tak berdosa. Siapa yang mengisi dosanya? Ya, kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Ini ketika kemarin saya pendampingan individu, saya berbagi praktik baik pada rekan sejawat. Kemarin yang pendampingan individu. Lalu yang kelima, mendorong upaya kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi dengan siswa, rekan guru, dan juga dengan wali murid. Itu yang pas wali murid itu ada yang jadi tentara, masuk. Lalu untuk sosialisasi bela diri lah, jadi saya ajak kerjasama, alhamdulillah. Nah, lalu juga berdiskusi dengan siswanya sama gurunya juga yang pas kemarin itu kita meningkatkan pembelajaran melalui YouTube ya, dari itu tadi nilai dan guru penggerak. Nah, sekarang ini sebenarnya baru masuk ke yang budaya positif. Jadi kita belajar dulu tentang teori motivasi. Apa yang mendorong seseorang melakukan suatu hal, gambaran seperti Bapak Ibu. Ya, apa yang mendorong seseorang melakukan suatu hal, gambarannya itu ya. Ada 2, motivasi intrinsik yang dari dalam dan juga motivasi ekstrinsik. Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia ada banyak teorinya nih. Ini saya ambil dari teorinya William Glasser. Ada 5, yaitu bertahan hidup, survive, kesenangan, fun, penguasaan, power, kebebasan, freedom, dan kasih sayang dan rasa diterima. Love. Contohnya gini, 5 kebutuhan dasar manusia ini dianggap oleh William Glasser itu motif dia melakukan suatu hal. Ada satu kasus, tapi ketika kita menanyakan itu bisa jadi motifnya itu berbeda-beda. Ya. Saya kasih contoh kasusnya, contoh soalnya. Ibu Abah itu wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Ya, Bu Ambar itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Doni. Beberapa anak kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, itu ya. Ini kira-kira Doni kenapa sering minta teman-temannya? Itu ternyata ada banyak cara. Gimana cara mengetahuinya? Si Doni itu lagi memenuhi kebutuhan dasar apa? Ya. Di sini ketika kita tanyakan si Doni, jawabannya karena saya tidak diberi bekal oleh ibu, saya lapar. Nah, kalau saya lapar berarti kebutuhan dasarnya yang berusaha dia penuhi apa? Kebutuhan bertahan hidup. Terus ada juga kalau jawabannya saya senang Bu biar dipanggil Bu Ambar, ya, karena selama ini saya nggak pernah perhatikan, orang tuanya nggak memperhatikan, jadi caper, ya, caper.
aja biar nanti dipanggil oleh gurunya. Lalu yang ketiga, saya mau teman-teman takut sama saya. Nah itu dia butuh penguasaan. Dan keempat, kalau jawabannya pokoknya apa yang saya mau dan saya suka, saya paksa. Nah itu apa? Kebebasan. Ini skala dewek. Dan yang terakhir, saya senang melihat ekspresi teman-teman. Senang. Ya. Kan hanya satu kasus itu ternyata ada lima motifnya itu 5, tergantung kebutuhan dasar apa yang sedang ia penuhi, yang sedang berusaha ia gapai. Karena kebutuhan namanya kebutuhan dasar manusia itu sudah kaitan dengan insting Bapak Ibu. Mau nggak mau, suka tidak suka, bagaimanapun caranya, benar atau salah, kebutuhan dasar saya harus terpenuhi. Jadi kayak gitu. Jadi ketika diinterogasi pun ada 5 kemungkinan jawaban. Tinggal kita pinter-pinternya mengkategorisasi masuk yang mana kebutuhan dasarnya. Nah, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersandar suatu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, itu apa? Kebebasan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Kadang-kadang anak-anak itu kayak itu lucu-lucu Bapak Ibu. Aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja dari ibu guru aja. Itu apa? Kesenangan. Yang terakhir, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Mana ibu guru juga teman-temanku depan kelas. Itu apa? Penguasaan kayak gitu. Jadi semua tindak tanduk perilaku manusia itu tergantung dari kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha ia penuhi. Nah, secara tidak langsung mereka melakukan belajar oleh kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Kesimpulannya, ya, sebagai pendidik kita diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita pastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya itu cocok. Jadi lingkungan belajar itu kita harus menyenangkan dulu dan juga melindungi dan menjaga murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid pun akan tumbuh dengan baik. Sekarang kita berbahasa jenak, cobalah buka. Ya. Kita kepalkan tangannya, Bapak Ibu. Kita buka, tutup, buka, tutup. Nah, ini ya, bisa. Ini adalah salah satu contoh. Sebenarnya ketika saya memerintahkan membuka, Anda tidak membuka, tetap menutup, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Berarti sebenarnya yang mengontrol kita ini orang lain atau diri kita? Diri sendiri. Nyatanya dengan ketika saya bilang buka, dengan tidak terganggu, ya kan, tidak merasa terancam, ya udah tinggal buka aja ya kan. Tapi ketika hal itu, ketika diperintah, tapi ternyata perintah itu mengancam kita, kira-kira kita tetap anut perintahnya atau dengan pendirian kita sendiri? Pendirian kita sendiri lah, itu manusia Bapak Ibu. Sebenarnya semua kontrol ada di dalam diri kita. Nah, ya ini yang tadi ya. Nah, kita sendiri ya memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi bukan saya. Jadi kan bisa saja ketika saya terbuka, diam aja, boleh. Tapi kembali lagi, karena perintahnya itu tidak mengancam, tidak membahayakan, dan tidak merugikan, ya mungkin tadi dengan buka saja. Yang penting. Nah ini lanjutkan tadi teori kontrolnya dari William Glasser. Ilusi guru kontrol murid. Okay. Nah ini sama seperti tadi ya di Bapak Ibu. Kalau ke siswa kita mungkin bisa saja memaksa, kita paksa saja mungkin siswa anut, tapi nanti siswa tidak terdidik, takutnya terbiasa memaksakan sesuatu untuk kebutuhannya. Kalau terbiasa memaksa. Yang kedua yaitu penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif
Ya, ada pengetahuan yang menarik Bapak Ibu tentang dihukum oleh penguatan positif, dihukum oleh hadiah. Ada itu artikel yang baru sekali, kita bisa baca lagi. Penguatan positif ini bukan bentuk kontrol. Segala sesuatu mempengaruhi murid agar mulai sesuatu perilaku tertentu. Maksudnya gini Bapak Ibu, ketika anak apa-apa sedikit dikasih hadiah, apa sedikit dikasih hadiah, kira-kira ketika hal itu berlangsung bertahun-tahun dan menjadi suatu habit atau kebiasaan, kira-kira ketika dia melakukan sesuatu tidak ada hadiahnya, mau atau tidak? Tidak mau. Karena apa? Motivasinya hanya satu, mendapatkan hadiah. Ya, sudah tidak hadiah, dia tidak mau. Itulah inti dari konsep dihukum oleh penghargaan. Ya, anak motivasinya hanya supaya dihargai saja, supaya terlihat hebat saja. Tidak ada motivasi intrinsik dari dirinya untuk ini nilai saya harus berbuat demikian, tidak, tapi karena ada motivasi yang lain. Dan ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya kita kritik siswa di hadapan teman-teman, kamu nggak bisa membaca, udah turun kelas saja, tidak naik kelas saja misalnya. Itu kan suatu kritik yang tajam gitu. Juga anak nanti bisa merasa bersalah. Memang cara itu mungkin bisa cepat Bapak Ibu, cepat sekali karena rumit. Tapi apa dampak negatifnya itu? Dampak negatif yang luar biasa. Anak bisa menyimpan dendam, bahkan nanti anak bisa tidak mau bersekolah. Lalu yang terakhir, seorang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Nah, sama seperti yang pertama ya, bahwa memang seorang dewasa lebih guru bisa memaksa anak, bisa sekali. Tapi memaksa itu punya dampak yang buruk. Jadi kalau bisa dihilangkan, kita memaksa siswa untuk mengontrol siswa itu sendiri. Nah ini stimulus respon dan kontrol. Di sini perubahan paradigma di sini Bapak Ibu. Kita tahu teori belajar ada banyak sekali ya. Ada teori belajar behavioristik, ada teori belajar konstruktivisme, ada teori belajar sibernetik dan lain sebagainya. Nah ini yang luar biasa, stimulus respon. Itu yang pertama, stimulus respon. Biasa di mata kuliah pedagogik, ya, stimulus respon itu ketika kita kuliah dulu, kita kuliah S1 dulu, barangkali masih ingat apa yang menjadi contoh teori stimulus respon ini? Masih ingat atau tidak? Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu dengan perilaku anjing. Jadi ketika didekatkan dengan tulang, diberi makan, nanti dia akan mengeluarkan air liur. Terus diulang. Ternyata apa? Semua perlakuannya itu sama. Ketika di hitungan itu ngiler. Bahkan kalau yang orang itu datang tidak bawa apa-apa, baru mendekat, anjingnya sudah keluar air liur. Nah itu salah satu contohnya dari teori belajar itu, yaitu stimulus respon. Nah di teori stimulus respon ini itu punya 4 teori. Yang pertama, realitas atau perubahan itu sama. Semua orang melihat yang sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang terakhir, orang lain bisa mengontrol saya. Juga demikian dibalik, saya juga bisa mengontrol orang lain. Nah, kita ubah di teori kontrol ini dalam mengajar Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, bahwa kebutuhan setiap siswa itu berbeda-beda. Kita ibaratkan siswa itu nanti ada yang bisa menjadi seniman, ada yang bisa menjadi guru, ada yang menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Kita tidak bisa pukul sama ratakan peralat, itu nggak bisa. Tapi kita harus menyesuaikan dengan bakat dan minatnya siswa. Ya. Yang ketiga itu semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan perilaku yang salah. Kayak tadi meminta bekal ke temannya, itu salah nggak? Salah.
Tapi ketika respon Doni ketika ditanya dia tidak pernah dikasih makan orang tua, nah kira-kira kalau kita melihatnya hanya melihat dia minta bekal dan langsung dituding apa mestinya disalahkan apa mestinya, itu juga salah kita sebagai guru. Karena apa? Kita tidak menyelesaikan masalah, namun hanya menambah masalah. Ketika tadi responnya itu dia memang tidak pernah dikasih makan oleh orang tuanya, ya tugas guru ya harus berkomunikasi dengan orang tuanya supaya memenuhi kewajibannya memberi makan anak-anaknya supaya tidak mengganggu proses belajar, proses pembelajaran di kelas, yaitu dengan meminta makanan teman-temannya. Jadi kalau di teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu 5 kebutuhan dasar yang tadi. Dan yang terakhir, hanya diri saya yang bisa mengontrol saya sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, itu di teori kontrol. Jadi, sekarang masuk ke disiplin. Nah, disiplin itu kalau kita dengar kata disiplin identik dengan kata apa? Disiplin. Iya betul, hukuman dengan kata G. Seringkali kita mengaitkan disiplin dengan hukuman. Nah, hukuman padahal disiplina itu diambil dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya. Di sini disiplin positif. Ya. Bagaimana cara kita membuat siswa kita disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Nah, ini yang menarik ya. Ini mulai masuk sini. Ini disiplin yang menurut Ki Hajar Dewantoro. Disiplin itu identik dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, tapi disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin, dia akan mendapatkan hukuman. Ya, kita sering beranggapan bahwa murid yang disiplin akan mau belajar. Tapi dalam disiplin positif tidak harus selalu hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, intinya gini Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya supaya anak itu disiplin memang karena kemauan dia sendiri, memang karena dia tahu bahwa disiplin itu bermanfaat bagi dia sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena takut dicemooh, atau bukan karena takut hal-hal yang lainnya. Nah ini yang tadi ya, yang tentang motivasi. Ada 3 hal motivasi perilaku manusia. Tadi selain intrinsik dan ekstrinsik, ini juga ada 3 hal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Yang diharapkan itu ada di poin nomor 3 untuk menghargai diri sendiri. Kamu kenapa berangkat pagi-pagi sekali sih? Hebat banget. Saya takut nggak boleh masuk Pak Guru. Saya takutnya disuruh push up Pak Guru. Nah itu yang tidak diharapkan. Tapi yang diharapkan adalah ketika anak menjawabnya seperti ini. Dia memang ketika saya berangkat pagi pagi, saya merasa lebih tenang, tidak gugup, sehingga siap untuk belajar di pagi hari sampai siang hari, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Karena dia poin 3 itu adalah syarat dari murid merdeka. Ya, di mana ada kemerdekaan, itulah harus ada disiplin yang kuat. Mardiko itu jauhnya orangmu pasti pantai. Ini juga kuat kosong mandiri priangan. Artinya apa? Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap bila memerintah diri sendiri. Karena seberat-beratnya musuh itu bukanlah orang lain, tapi yaitu musuh yang paling kuat yaitu diri kita sendiri, hawa nafsu diri kita sendiri. Nah,
Tujuannya itu disiplin itu biar di poin 3 tadi untuk menghargai nilai diri sendiri sebagai siswa, bukan takut akan hukuman dan juga bukan kepingin ada imbalan. Setuju atau tidak? Ya, kita jawab setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Bisa, maka pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju tidak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, setuju. Oke, kita bahas ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya adalah iya. Iya, betul sekali. Tetapi hukuman tersebut nanti ketika dia disiplin dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan terpaksa, bukan untuk menghargai nilai dari diri mereka sendiri. Namun ada di poin 1, motivasi melakukan suatu hal karena takut akan hukuman. Yang kedua, pemberian hukuman, ya setuju, benar. Karena apa? Karena yang namanya membaca ya itu bisa menjadi konsekuensi. Contoh, jadi satu hukuman itu bisa menjadi konsekuensi apabila dilaksanakan di waktu yang tepat. Contoh, kita hukum membaca apabila apa? Ketika kegiatan literasi dia tidak membaca, kita beri sanksi. Kamu tadi Pak Guru lihat tidak membaca selama 5 menit awal kamu mainkan sendiri. Silakan nanti ketika yang lain pulang, kamu di perpustakaan 5 menit untuk membaca yang tadi tertinggal. Itu maksudnya sudah konsekuensi atau sanksi, bukan konsekuensi bukan lagi hukuman atau sanksi. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, betul, memang dapat menghargai motivasi dan meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi perlu diingat, ya, ada istilah, ada artikel dihukum oleh penghargaan. Nah, itu kita mungkin bisa pertimbangkan. Penghargaan itu memang efektif untuk jangka pendek, ya, tapi di jangka panjangnya nanti dia cenderung motivasinya apa? Mendapatkan imbalan atau mendapatkan hadiah gitu, ya. Dihukum dihukum oleh penghargaan itu oleh Al-Fiqh. Penghargaan adalah maupun hukuman cara mengontrol seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan sebenarnya dengan menghukum seseorang. Nah, ini Afikon itu berarti dia punya pandangan yang berbeda dari penghargaan itu sendiri. Padahal siapa sih yang gak senang penghargaan? Hampir semua orang senang penghargaan gitu. Karena penghargaan itu diberikan hanya untuk orang-orang tertentu yang biasanya itu untuk hal-hal yang positif. Karena tidak mungkin penghargaan diberikan untuk orang-orang yang melakukan hal-hal yang negatif. Sama dengan sanjungan apa Pak? Iya, sama Pak. Penghargaan itu bisa berupa penghargaan verbal, sanjungan. Misalnya bisa mengerjakan bagus, hebat, itu sama saja. Nah, ini kita bahas ya. Ada kurang lebih 7 poin. Yang pertama, bahwa penghargaan itu efektif dalam jangka pendek, tapi jangka panjang siswanya itu nanti kehilangan motivasinya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif, ya. Yang dapat akan senang, yang tidak dapat akan berkecil hati. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya itu motivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Lalu yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Karena apa? Yang tidak mendapat itu akan cenderung tidak termotivasi. Lah, barusan ngomong oleh anak-anak itu terus misalnya. Lalu yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, dalam tugas-tugas membacakan masalah itu para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Yang keenam, penghargaan itu menghukum. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking, ya,
dia akan merasa paling dihukum. Karena apa? Karena ada beban untuk mempertahankan. Dan yang terakhir, penghargaan menghilangkan motivasi dari dalam diri. Ya, seperti tadi, penghargaan itu cenderung nanti menimbulkan motivasi perilaku siswa untuk mendapatkan imbalan. Nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu sama seperti tadi. Ada banyak nih Bapak Ibu nilai kebajikan universal. Namun yang masuk dalam salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila atau tujuan pendidikan kita. Gimana supaya kita dapat nilai keyakinan kelas? Orang mukanya betul. Oh, petang itu. Oh iya. Oke, tadi ya. Tadi untuk mematuhi nilai kebajikan universal, maka kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Tapi keyakinan kelas itu bersumber dari peraturan kelas. Nanti saya contohkan ya. Oke, langsung kita buat saja wis biar gampang. Nah, yang pertama, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Ya. Nah, itu nanti peraturannya kan kembalikanlah barang yang kita pinjam. Nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Jadi nilai kebajikan itu lebih general, lebih umum daripada peraturan itu sendiri. Namun dari nilai kebajikan itu juga dapat kita pecah menjadi peraturan-peraturan. Peraturan itu mengandung konsekuensi hukuman, ya, menurut hanya pada waktu tertentu atau jangka pendek. Yuk membuat keyakinan kelas, ya. Oke, sekarang Bapak Ibu kita sama-sama membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas ini kaitannya dengan nilai kebajikan universal. Ya. Kita pertama visinya dulu. Pertama peraturannya dulu, Bapak Ibu. Contoh gini, peraturan tata tertib di sekolah biasanya di kelas nilai itu tata tertibnya berikut. Coba yang pertama, yang jelas yang pertama apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Biasa betul itu ya. Nah, dari peraturan itu, dari peraturan dilarang membuang sampah sembarangan, kita jadikan kalimat positif dulu. Kalau kalimat positifnya apa berarti? Kalimat positif apa? Iya, terima kasih Mas Zenar. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari peraturan membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya berarti apa? Kebersihan, disiplin, tanggung jawab, seperti itu, ngerti? Jadi nanti dari peraturan itu panjenengan dibuat kategori ini masuk kategori apa? Kebersihan kah, tanggung jawab kah, disiplin kah, dan lain sebagainya. Nanti terbentuklah keyakinan kelas. Tinggal dibuat posternya. Tapi perlu diingat, ketika membuat peraturan itu guru tidak boleh ngatur, tidak boleh. Tapi apa? Kita akomodir usulan-usulan dari siswa. Kita sebagai guru tidak boleh. Dan peraturannya seperti ini. Kita membuat tidak, tapi siapa yang membuat? Ya siswa. Kita sesuaikan saja. Tapi ketika memang ada kekurangan atau hal yang perlu ditambahkan, sedangkan hal tambah itu juga cukup penting dalam proses pembelajaran, dan itu bisa ditambahkan. Yang jelas berangkatnya dari siswa, bukan dari guru.
Ini ketika saya ikut diskusi perumusan itu lewat jajak pendapat keyakinan kelas. Nanti kalau sudah jadi tinggal dibuat posternya gitu. Poster keyakinan kelas gitu kan. Ada tertib, ada apa gitu. Bukan kata tertib kan belum keyakinan nilai-nilai kebajikan saja. Lalu ini kita juga melaksanakannya gimana, harian ya atau taktik tetap dikontrol ya. Nah ini bahwa pelaksanaan keyakinan kelas itu harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala dan konsisten oleh guru kelas hingga nanti terlihat diagram G. Saya menyebutnya bukan saya, ini teori menyebutnya diagram G, terlihat, terdengar, terlihat dan berperilaku ya. Nanti puncaknya itu di berperilakunya. Jika keyakinan kelas diterapkan semua kelas, karakter siswa akan terbentuk sendiri menjadi sebuah budaya disiplin positif. Bagaimana jika ada pelanggaran? Nah ini ya sudah pasti ya dalam peraturan itu tindakan terhadap pelanggaran itu pasti ada ya. Tapi kita memang harus memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Tapi bedanya apa sih hukuman sama sanksi atau konsekuensi? Nah, kalau hukuman itu biasanya tidak ada hubungannya dengan perilaku yang dilakukan anak tersebut. Contoh, lari keliling lapangan sampai 2 kali karena terlambat sekolah, ya, itu adalah hukuman. Kalau terlambat, kira-kira hukumannya apa? Berangkatan terlambat. Mungkin bisa ditambahin jam pulangnya terlambat. Nanti itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Tapi kalau terlambat suruh lari keliling lapangan kan tidak ada hubungannya, ya. Itu baru hukuman. Nah sekarang contoh dari sanksi atau konsekuensi itu berhubungan kalau sanksi atau konsekuensi, ya. Contohnya karena tugas yang menggantikan kertas atau juga kayak tadi jamnya terlambat, jam pulangnya itu pun nanti juga akan terlambat. Sekarang kita tebak-tebakan hukuman atau konsekuensi. Ayo Bapak Ibu, sebelum tepuk semangat dulu lah, kayak mas udah 1 jam ini kayaknya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah semangat lagi, baik lagi. Monggo kalian disambil itu nonton minuman ya dan rotinya. Oke. Sekarang kita tebak-tebakan, yuk tebak-tebakan. Oh, apa mau? Apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Kita lihat ini, kita lihat. Siapa yang membuktikan? Oh, Konsekuensi. konsekuensi. Sekarang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya. Lalu yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, iya hebat. Berjemur di lapangan basket karena ngobrol. Hukuman, hebat, langsung bisa semua gitu. Hukuman nomor 6, konsekuensi. Sekarang kita nomor lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oh iya, konsekuensi. Oke, yang terakhir apa? Itu paling akhir nih. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan Konsekuensi. pensil kawannya. Apa? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat. Hukuman. Ini ada hubungannya.
Kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan perilakunya. Tapi kalau konsekuensi ada hubungannya dengan perilaku yang dilanggar. Kemarin kan itu. Nah sekarang kita ubah namanya hukuman dengan program restitusi. Intinya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti tadi bahwa motivasi siswa melakukan suatu hal itu berdasarkan kebutuhan dasar. Di teori kontrol itu percaya bahwa semua perilaku, baik perilaku itu benar ataupun salah sesuai norma, itu punya alasan di balik itu semua Bapak Ibu. Jadi kita ambil namanya program restitusi. Sebelum kita membahas program restitusi ini, kita harus kenal dulu yang namanya 5 posisi kontrol. Ini kita mungkin langsung paham Bapak Ibu, saya yakin. Yang pertama ada penghukum. Penghukum itu menghadik, menunjuk hukuman fisik maupun hukuman verbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Sekarang refleksikan, panjenengan saat ini sedang di posisi kontrol yang mana? Apa sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Dalam ada saja, tidak perlu dijawab. Sudah? Kira-kira dilihat sebagai mana? Guru yang penghukum, si pembuat siswa merasa bersalah. Jadi ini bukan hierarki ya, itu bukan hierarki, bukan, itu sama saja semua. Tinggal direfleksikan saja. Kalau sudah, nanti saya tampilkan slide selanjutnya berupa kalau penghukum itu dasarnya apa, teman dasarnya apa, terus itu sudah dijawab dalam hati ya? Jawab Pak, baik. Oke. Nah ini dia, ya. Nah di sini bahwa kita bagi ada motivasi eksternal dan juga motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik yang tadi yang pertama gitu. Bahwa ekstrinsik itu datang dari luar siswa, intrinsik itu datang dari dalam siswa. Yang pertama menghukum itu identitas gagalnya, maksudnya si siswa itu merasa gagal, kata maksudnya apabila kita menjadi penghukum. Karena apa? Karena hasilnya dia siswa cenderung menjadi pemberontak, pendendam, dan juga menyalahkan orang lain. Lalu ada juga membuat orang merasa bersalah, melas sih, Pak Guru melas, kesel, ya kamu disuruh ini kok berisik terus. Nah itu kan salah ya. Kadang-kadang itu tuh ternyata kurang baik karena apa? Nanti anaknya cenderung menyembunyikan, ya, berbohong bahkan. Dan yang ketiga, nah ini biasanya saya dan teman-teman kayaknya ini cenderung terlalu akrab, ya, sama siswa. Jadi siswa nanti kadang-kadang bejol karena kita sebagai teman. Jadi tetap kita harus memberikan batasan antara kita dengan siswa. Kita harus memberi batasan yang tegas, batasan yang jelas bahwa kita memang menyenangkan, tapi seyogianya tidak menganggap sebagai teman, tapi namun tetap menganggap sebagai guru. Karena dampaknya apa, Ibu? Ketergantungan. Ini itu sudah terjadi mesti ketika diajar sama bapak A, mintanya yang ngomong bapak A, harus bapak A. Ketika bapak ibu B ngomong, itu nggak mau, orang di rumah kamu kata galak, kamu kata orang lain nggak didengarkan, ya karena apa? Sudah ketergantungan, menganggapnya sebagai teman, bahkan juga menganggapnya sebagai pelarian ketika di rumah tidak mendapatkan perhatian dari orang tua.
Dan yang keempat sebagai pemantau. Nah ini udah membiarkan siswa untuk mandiri sebagai pemantau ya, gampangannya pengawas lah, pantau terus. Misalnya ada anak salah, kalau misalnya anak salah, contoh ya, ditanya peraturannya apa? Kamu tahu kan peraturannya dan sebagainya, kayak gitu. Nah, terakhir itu manajernya paling sulit, manajer. Ya, ini langsung kita contohkan saja. Gitu. Contohnya ketika ada anak salah, ya. Misalnya lagi kemarin aja wis mecahin wastafel, ya, itu ada buat saya. Ketika wastafel pecah, saya marahin, kamu kenapa pecahin kayak gitu? Besok harus ganti. Nah, kira-kira saya sebagai guru itu sebagai posisi kontrol yang mana? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum, karena langsung dihadik, digenjot apa pasti. Tapi misalnya kayak gini saya, ya Allah, sampai pecah kayak gitu. Nanti Pak Guru misalnya mau cuci tangan gimana? Sambil ada mau kelas kan? Tapi Pak Guru nggak bisa cuci tangan kalau masuk kelas. Nah, itu kira-kira masuknya mana? Kontrol yang mana? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pembuat orang merasa bersalah. Kalau teman seperti ini, kalau teman itu dibuat nyata, ya udah nggak apa-apa, wis gampang. Nanti kita beresin bareng-bareng, ya nggak usah dipikir. Nah itu sebagai teman kayak gitu. Jadi masa itu gampang kayak gitu. Anggapnya sebagai teman. Tapi kalau pemantau, ya itu tidak. Pemantau dia kesannya seperti menghukum, tapi tidak menghukum. Intinya kita sadarkan dulu, kita gali dulu motivasinya apa. Contoh, ini kok pecah ya? Siapa pecahin? Si A. Loh, si A sama sini. Ini kamu pecah, udah mau beresin dulu. Tanya dulu, udah mau beresin dulu. Sudah. Pecahannya mana? Ini. Coba dicari lagi supaya ini pecahannya itu tidak kena kaki misalnya. Lalu sudah di itu yang ditanyakan. Kamu tahu kan kalau kamu pecahan ini harus ngapain? Kayak gitu. Ditanyain doang, nggak dihukum langsung gitu enggak. Kayak terakhir manajer. Kalau manajer itu lebih halus lagi. Nah, ideal banget lah, idealnya sebagai manajer memang. Kalau seorang guru, ketika memecahkan wastafel yang lain, gurunya itu datang langsung menanyakan keadaannya dulu. Kamu nggak apa-apa, terus ditanyain, coba ceritakan awal kejadiannya seperti apa. Ketika menceritakan, nanti guru langsung ngeling ke kebutuhan dasar manusianya. Lah ketika sudah ngeling, langsung si guru nanya, menerapkan segitiga restitusi, diterapkan langsung segitiga restitusinya, ditanyakan, ini kamu kan sudah salah ya. Memang salah itu suatu hal yang wajar. Pertama divalidasi dulu identitasnya. Semua orang pasti salah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan atau ketidaksengajaan. Tapi perlu diingat, ya, semua kesalahan atau ketidaksengajaan pasti ada konsekuensinya. Sekarang kamu pikirkan cara apa yang harus kamu lakukan supaya dapat menebus kesalahan itu. Ditanyakan seperti itulah intinya. Yaitu harapan itu sebagai manajer itu, karena harapan sebagai manajer itu hasilnya dapat menguatkan watak atau karakternya, karena dia membuat salah sendiri juga berpikir solusinya sendiri. Nah ini dan tadi saya maksud segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Ya, kayak tadi kita validasi dulu tindakan yang salahnya. Kita jelaskan bahwa semua orang pasti pernah salah kok, kamu tenang saja.
Tapi perlu diingat, kamu harus juga menemukan solusi dari pelanggaran yang telah melakukan. Ya kayak gitulah segitiga restitusi. Nah sekarang Ibu, tadi kita udah belajar tentang budaya positif, tentang kebutuhan dasar manusia ya, yang ada 5 itu ya, teori kontrolnya ya. Untuk kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kesenangan, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan bertahan hidup. Lalu sebagai posisi kontrol, guru ada 5 juga, yaitu sebagai penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah sekarang ini saya contohkan budaya positif di sekolah yang mana sudah saya laksanakan di sekolah ini. Yang pertama yaitu menyambut siswa berangkat di sekolah. Jadi semua guru ya alhamdulillah sudah menyambut siswa berangkat di sekolah. Ya walaupun ada beberapa guru ya, seperti saya sendiri yang kadang-kadang berangkatnya terlalu mepet ya, karena macet. Tapi sebisa mungkin saya hadirlah untuk ikut menyambut siswa berangkat di sekolah. Yang kedua yaitu berbaik depan kelas ya. Lalu yang ketiga doa-doa pendek, asmaul husna juga ya. Yang keempat tiket kebersihan kelas. Iya. Ya, lalu mencuci tangan yang sudah kami disediakan oleh sekolah rutin juga. Lalu pembelajaran yang berpihak pada siswa. Ya. Ini ketika saya lagi menerapkan pembelajaran NHT non-together together, pembelajaran kooperatif. Ya. Lalu optimalisasi perpustakaan untuk meningkatkan kegiatan literasi ya. Hampir setiap hari kan kita sudah ya. Oke, masuk budaya positif. Yang ke-8 yaitu sholat duhur berjamaah ya, di Masjid Al-Makmur ya. Membuat keyakinan kelas ini kayak kemarin ya. Yang ke-10 ini praktik restitusi sebagai manajer. Nah ini ketika itu saya sedang menanyakan kenapa siswa itu sering sekali terlambat. Saya identifikasi ternyata memang banyak malaman dan alhamdulillah dia berjanji kepada saya tidak tidur larut malam lagi sehingga bangunnya tidak kesiangan lagi. Jadi dia termotivasi secara intrinsik bukan ekstrinsik. Karena tidak saya hukum dalam menerapkan itunya pun penebusan kesalahannya pun tidak saya berikan tenggang waktu, tidak sengaja. Karena apa? Karena supaya dia itu benar-benar berubah karena kemauan dia sendiri dan juga nilai yang ada dalam diri mereka. Oke. Terima kasih. Mari bergerak mulai dari diri. Bapak Ibu, ya, itu tadi lembar kerja yang saya sudah bagi, ya, itu isinya sama seperti ini Bapak Ibu. Refleksi aksi nyata. Ada 3 pertanyaan ya, di lembar yang sudah saya bagi. Yang pertama yaitu apa manfaat yang saya peroleh dari kegiatan hari ini. Yang kedua apa nilai positifnya. Dan yang ketiga apa saran atau harapan untuk pemateri dalam kegiatan ke depannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau bertanya boleh apa tidak? Ya, bisa, monggo saya bagi satu termin pertanyaan, monggo boleh bebas berapa penanya, saya berikan kesempatan. Monggo. Ya, dari sini aja. Ya. Ya apa-apa ini takon jadi facet itu soal takon. Terima kasih. Ini Pak, ini Kita sekarang menerapkan kurikulum Merdeka untuk Umar. Nah, tentunya pada zamannya Ki Hajar Dewantara ini
mempunyai motor semboyan. Nah, semboyan dari yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantoro itu untuk diterapkan pada zaman sekarang yang kita laksanakan kurikulum merdeka ini sudah pas banget, apa sudah sesuai atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Zainal. Alhamdulillah ya, kata yang sangat baik sekali, yang sangat menarik sekali. Ya, sebelum saya menjawab sesuai atau tidak, kita bahas dulu. Ki Semboyan Ki Hajar Dewantoro, slogannya yang pertama, ing madyo mangun ingarso sung ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso tut muli hadayani. Artinya apa? Ingarso sung tulodo, di depan memberikan contoh, ya. Ing madyo mangun karso, di tengah memberikan dorongan atau motivasi. Ya, yang ketiga tuturi ada yang ingin, di belakang memberikan semangat. Ya, nah, untuk penerapan yang di kurikulum merdeka sudah pas sekali, ya sudah pas sekali Bapak. Sudah. Kenapa? Karena di sini guru selain sebagai fasilitator juga dituntut untuk menuntun dan juga ngomong. Dalam artian kita tidak boleh menuntut, ya. Kita tidak boleh menuntut, namun harus nuntun dan juga ngomong. Sedangkan di kurikulum merdeka ini apa yang menjadi titik sentral Merdeka Belajar? Yaitu yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif untuk siswa belajar. Itu inti dari kurikulum merdeka. Jadi sudah sesuai sekali. Yang pertama, guru yang tentunya memberikan contoh, ya. Yang kedua, di tengah-tengah memberikan dorongan yang motivasi, yang sebagai fasilitator, sama yang tiga pun sama. Begitu Pak Zainal. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Zainal. Ada pertanyaan lagi tentang teori kontrol misalnya apa gimana? Kalau tidak ada akan saya tutup. Tidak ada, cukup? Oke, cukup. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, nanti bisa diisi saja refleksi aksi nyata yang sudah saya berikan di lembaran tadi sebelum acara dimulai. Baik, mari. Alhamdulillah ya, sudah selesai acara inti dari saya, yaitu diseminasi menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Pak Ardi Pratawipina SPD yang telah memberikan isi dari diseminasi paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantoro menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita lanjutkan acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Syukur siang, syukur kandil. Wassalamualaikum warahmatullahi Oh, berarti ini nama beliau.